MPD dan izinkan nanti Bapak akan menyerahkan piala juara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ad. Yang saya hormati para pejabat administrator pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati para kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota atau yang mewakili. Yang saya hormati para ketua kontingen. Yang saya hormati para peserta baik atlet olahraga maupun para seniman yang telah berlaga pada perseni ASN Kementerian Agama tingkat provinsi Sulawesi Utara pada tahun ini. Pertama, tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala perkenannya pada malam hari ini kita bisa mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan perseni ASN Kementerian Agama yang telah dimulai pada tanggal 6 bahkan tanggal 5 para peserta sudah berdatangan. Untuk saudara-saudara umat muslim, saya mengajak kita sekalian untuk tak henti-hentinya mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kerabatnya, insya Allah percikannya akan sampai pada kita sekalian. Saya malam ini masih bersama-sama dengan Ketua Dharma Wanita yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan pada kita sekalian, meskipun dalam pengumuman kejuaraan Dharma Wanita Persatuan kantor wilayah belum beruntung. Ya, tapi mudah-mudahan tadi kata Pak Kabid PHU, mudah-mudahan tahun depan bisa dapat juara. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita tasakuran. Tasakuran dari perjalanan kita kurang lebih 365 hari atau setahun perjalanan Kementerian Agama, yang hari ini kita berada pada usia yang ke-79. Setiap tahun Kementerian Agama ini kita rayakan hari ulang tahunnya dan kita melakukan tasakuran. Kalau di ajaran agama itu Tuhan Allah mengajarkan berbanyak-banyaklah kalian untuk bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambahkan nikmat-nikmat itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kehadiran kita di tengah-tengah kesibukan kita dan berbagai aktivitas yang kita lakukan di malam yang sama di Kementerian Agama Pusat juga melakukan tasakuran. Hampir seluruh Indonesia melakukan tasakuran malam ini, kecuali ada beberapa kementerian yang menunda. Sebetulnya juga untuk Sulawesi Utara, saya sampaikan sama Pak Kabak, kalau boleh kita lakukan tasakuran besok sehingga kami masih bisa ikut tasakuran di Kementerian Agama Pusat. Namun dengan keputusan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian, maka tadi pagi alhamdulillah saya tiba membuka pagi dan menutup malam ini luar biasa. Ini sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Maka sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita bergembira. Meskipun setelah diumumkan oleh Pak
sudah diumumkan oleh Kabin tadi, oleh koordinator olahraga. Ini jadi ada yang bergembira dan ada yang kurang bergembira. Yang bergembira itu yang mendapatkan juara. Yang kurang bergembira itu tentu yang mendapatkan juara tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Seperti yang dialami oleh Kamil. Semuanya itu kami sudah mentargetkan juara 1. Tapi ternyata hanya vokal grup yang bisa juara 1. Tapi ini Bapak dan Ibu sekalian, selaku Kekamil tentu saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah bukti daripada kalau kita bersungguh-sungguh berusaha pasti akan dapat. Dalam agama mengajarkan anjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Saya lihat di Kamil yang justru bersungguh-sungguh itu vokal grup. Mereka bahkan share yang pertama bahkan saya ikuti di grup Kamil itu satu-satunya yang melakukan latihan intens itu adalah vokal grup. Maka wajar kalau mereka juara 1 hari ini, malam ini. Itulah namanya usaha tidak mengkhianati hasil, tidak mengkhianati usaha. Jadi itu seperti itu. Gaple ingin jadi juara tapi tidak latihan. Makanya kenapa Pekanbaru jadi juara? Karena mereka dari bulan yang lalu sudah latihan. Bahkan terinformasi itu gaple itu ada di mobil terus. Itu makanya ya. Tadi sebetulnya bisa dikalahkan ya, kakak ya, bisa dikalahkan. Karena begitu mulai pertama itu langsung dibalak dan kami dapat poin 3. Begitu kedua, Pak Kabak melakukan kesalahan. Sehingga mereka dapat 3 jadi 3 sama. Begitu ketiga, saya yang melakukan kesalahan. Bergantian kan melakukan kesalahan sehingga kalah. Kalau kami tidak salah pasti kami menang. Tapi ini bukti dari bahwa kalau kita itu bersungguh-sungguh untuk menekuni satu bidang dan kita berusaha pasti akan hasilnya maksimal. Dan itu kita buktikan. Pekanbaru bisa jadi juara umum. Dibuktikan dengan kontingen terbanyak Pekanbaru. Artinya kenapa kami hari ini jadi juara tamu? Karena kami itu jadi tuan rumah. Disibukkan dengan melayani, ya gitu ya. Jadi kita harus memahami betul kenapa juara itu bisa diraih. Nah, syukur ini Bapak dan Ibu sekalian, kita harus bawa pada kehidupan keseharian kita. Ternyata ketika semua itu kita syukuri, semua menjadi indah. Sedikit tapi kita syukur itu menjadi indah. Banyak aja syukur itu mubazir. Dan tidak akan pernah orang bahagia dalam gelimangan keberadaannya kalau kemudian dia tidak ikuti dengan rasa syukur. Maka agama mengajarkan itu kepada kita sekalian. Bersyukur, semua agama mengajarkan itu. Maka kita kembali kepada tugas keseharian kita. Kita orang Kementerian Agama sudah diberi kesempatan untuk menjadi ASN. Ada yang PNS, ada yang P3K. Ada yang sudah jadi pejabat, ada yang menjadi pembantu pejabat. Tapi semua itu kita syukuri. Kenapa? Karena masih banyak orang yang ingin menjadi seperti kita, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan itu.
Nah, maka kepada kita sudah diberikan kesempatan, mengapa kita sia-siakan ini? Saya sering mengatakan, kita orang Kementerian Agama itu harus lebih banyak tahu tentang bagaimana ketika kita mengemban amanah, lalu kemudian amanah itu kita jalankan dengan baik, karena amanah itu adalah perintah agama. Kita tidak perlu dididik, tidak perlu diajarkan, karena itu menjadi ajaran kita bersama. Beda kalau kemudian kementerian yang lain di luar Kementerian Agama, mereka harus diajarkan, mereka harus memberitahu, mereka harus dididik. Tetapi kita Kementerian Agama, kita ini menjadi pengajar semua terhadap hal-hal seperti itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika syukur ini lalu kemudian kita bawa pada konteks keseharian kita, maka ini akan bisa memberikan energi positif bagi kita dalam menjalankan tanggung jawab. Kita diberikan tanggung jawab ini bermacam-macam dan bertingkat. Itulah birokrasi. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk menjadi kepala kantor, untuk menjadi kepala bidang, kabak, pembimas, itu adalah sebuah tanggung jawab dan amanah. Dan kita harus bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan serta amanah jabatan yang diberikan kepada kita. Mereka yang belum diberikan amanah untuk menjadi pimpinan, maka mereka bekerja sesuai dengan bidang yang diberikan. Nah, sehingga itu kalau instansi kantor kita, kemudian diberikan di bidang dan seterusnya, itu kalau dia berjalan dengan baik, maka orang harus bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau orang tidak saling mengerjakan sesuai dengan tugas fungsinya, maka bisa dipastikan organisasi itu tidak akan berjalan sehat. Kita menyaksikan di beberapa tempat misalnya ada hubungan antara pimpinan dengan bawahan tidak kondusif. Ada situasi kantor yang tidak kondusif. Ada situasi kantor yang saling curiga antara pimpinan dengan bawahan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita seperti itu. Tetapi di beberapa organisasi pemerintah kita bisa menyaksikan kejadian-kejadian seperti itu. Itu artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Kita tidak bisa menempatkan diri sesuai dengan job yang diberikan kepada kita. Ada orang yang membantu pimpinan itu berpikir staff tapi bertindak sebagai pimpinan, itu salah. Kalau staff itu boleh berpikir pimpinan tetapi bertindak tetapi staff, kan itu. Contoh, Kasubag TU itu boleh berpikir seperti kakak kebenar, tapi bertindaknya tetap Kasubag TU. Jangan sebaliknya. Berpikirnya Kasubag TU, bertindaknya kepala kantor. Itu salah. Jadi, makanya kalau ada kemudian kepala seksi yang terlalu over capacity, itu akan membuat kepala kantor tidak nyaman. Kalau kepala kantor tidak nyaman, itu kantor pasti tidak akan jalan dengan baik. Nah, ini kita kembali kepada syukur tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya yang bersangkutan belum mensyukuri apa yang diberikan kepada dia. Dia ingin melampaui daripada apa yang diberikan. Kalau diberikan tugas menjadi kepala kantor Kemenak, itu dulu jangan mau kasih kusuk mau jadi kakak dan itu Pak Jamal ya. Karena apa? Itu berarti kita tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingin melampaui dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu namanya tidak syukur, itu namanya kufur. Dan kalau kufur itu Allah akan memberi ajab. Nah, kalau gitu, ajab itu bisa apa? Bencana, bisa
siksa dalam bentuk berbagai macam asam urat itu juga ada